kita enter. Nah, sekarang akunnya udah nggak ada, udah ke kick, dan di sini kita udah punya nih user Rue yang tadinya kita isikan dengan tagnya tadi. Di sini sekarang statusnya jadi is kick with reason lu jangan nge-spam kayak gini. Oke, kembali lagi bersama gua Arukot. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kick, yaitu sebuah fitur di mana yang nantinya bisa nge-kick salah satu member atau anggota dari server kita. Sebagai contoh, karena di sini ada yang nge-spam kayak gini nih. Ada yang nge-spam kayak gini, terus kita mau pakai fitur kick. Nah, itu sekarang buat kita bisa pakai fitur kick kayak gini. Dan ya, jadi nantinya kita akan bikin satu fitur kayak gini yang bisa bikin bot kita jadi nge-kick salah satu member kita kayak gini. Oke sip. Pertama-tama pastiin kalian udah ada projectnya dan kita tinggal lanjutin aja. Di sini juga udah di routing sebenarnya. Jadi teman-teman yang nantinya pengen coba untuk mungkin ya nanti pengen tinggal lanjutin komennya aja, dan mungkin pengen lanjutin komennya kayak gini aja, simple nih kayak gini. Kemarin kita di satu line di index.js, sekarang kita udah pakai routingan kayak gini. Nanti template-nya aku kasih linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung copy aja dari sana. Nah, sebenarnya nantinya apa yang dilakukan oleh beberapa file ini sebenarnya juga hanya untuk routingan aja. Jadinya ini untuk ngehandle comment dan event aja. Mungkin seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fitur dari modul yang kita ekspor. Di sini juga ada beberapa hal, yaitu terkait dengan handle comments dan juga di sini handle eventsnya. Dan ya kurang lebih ya di sini cuma untuk ngehandling dari comment dan eventsnya aja. Di sini untuk ready ketika si botnya udah ready, dan juga di sini untuk dari interaction create-nya. Jadi nanti ketika ya mungkin udah terjadi dari si interaction ya, ketika nantinya dia nggak bisa jalan, dia bakal nampil message-nya di sini. Jadi kayak gitu. Dan di sini sebenarnya udah ada ping, nanti teman-teman bisa coba. Tapi di sini kita bakal fokus dengan ya supaya dia bisa nge-kick di sini. Jadi ya kita bakal jalanin dulu botnya buat ngecek apakah botnya jalan atau enggak. Jadi kita bisa npm start kayak gini. Oke, sekarang dia udah nge-start, dan sekarang kalau kita cek dia udah punya komennya harusnya di sini. Oke, kita udah punya ping kayak gini. Oke, dia jalan nih kayak gini. Oke, kita tinggal lanjutin aja sebenarnya. Kita bisa tambahin satu folder di dalamnya karena ini adalah tools untuk ngeping. Kita bisa bikin aja di sini untuk moderation kayak gini. Jadi nantinya di moderation ini kita bakal ngejalanin sebuah code di dalamnya, yaitu kick. Jadi kita bisa tambahin aja dulu di sini kick.js kayak gini. Nah, nantinya dari si kick.js ini dia bakal ngejalanin komen untuk ngekicknya. Jadi kita bisa tambahin dulu, ada yang perlu kita import, yaitu ada cons / comment builder. Jadi sebenarnya di sini udah ada tuh kayak gini tulisannya /comment builder. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu event ataupun komponen yang udah disediain oleh si Discord.js. Jadi kita tinggal require kayak gini, terus kita tinggal masukin aja discord.js kayak gini. Dan kita bisa save dan oke, sip. Sekarang kita udah ngimport dia. Sekarang kita bisa pakai modul export kayak gini. Nah, nantinya tugasnya apa? Biar modul ini jadi diekspor dan bisa dipakai di berbagai tempat. Jadi dia nantinya si modul ini kita ekspor dan bisa dipakai di mana aja. Oke, tentunya fitur di sini ada yang perlu kita tambahkan, yaitu dari data, di mana data ini kita bakal isikan dengan new /comment builder kayak gini. Jadi nanti kita bakal isikan dari si data ini berdasarkan dari /comment builder kayak gini. Oke, lalu fitur selanjutnya, kalau kemarin kita bikin set name ya dan deskripsinya berupa comment yang kita pakai array of object kayak gini.
Jadi kita isi name-nya kayak gini, terus harus pakai kurung berawal. Jadi kayak kita isi name-nya kayak gitu. Nah itu di sini kita udah nggak perlu lagi. Jadi kita bisa langsung pakai dari si functionnya, yaitu di sini kita bisa panggil aja set name ya. Di sini misalnya sebagai contoh kita bakal ngisi karena ini adalah kick, jadi kita bisa tambahin set name-nya itu jadi kick. Dan juga kalau misalnya mau set deskripsi juga, di sini juga kita bisa pakai set deskripsi kayak gini, set description. Nah nantinya dari description ini teman-teman bisa isi aja nih di sini deskripsinya mau apa. Misalnya sebagai contoh di sini kita mau bilang kick the user with a reason. Jadi nanti kita punya alasan kenapa kita harus nge-kick orang ini. Oke, kita bisa save dan kita udah punya dari data new/command builder kayak gini. Sekarang kita bisa tambahin dulu di bawahnya untuk sebuah asinkronus lagi. Jadi nantinya kita bakal ngejalanin sebuah async execute, dimana execute ini nanti itu yang menjalankan sebuah komen di dalamnya gitu. Jadi kita di sini bisa tambahin parameternya interaction, dimana nanti interaction ini adalah yang menjalankan interaksinya, dan kalian itu dari klien kita yaitu Discord.js kayak gitu. Jadi kita bisa tambahin kayak gini. Nantinya di dalamnya ada yang perlu kita tambahkan. Jadi kita bikin dulu async execute-nya kayak gini. Terus kita bisa nge-build. Nah, di sini kita bakal tambahin const user, dimana user ini kita dapatkan dari interaction. Jadi berdasarkan dari interaksi atau slash comment yang kita jalankan nantinya. Terus kita bakal ambil options. Nah kalau misalnya tadi teman-teman udah bisa lihat bahwasannya kita bisa milih user ketika kita slash comment itu. Nah nantinya di sini kita bakal dapetin nih di sini untuk siapa sih usernya itu. Jadi kita bisa get user kayak gini. Terus kita bisa tambahin target kayak gini. Dan sebenarnya ada yang perlu kita tambahkan dari setelah new/command builder ini. Jadi teman-teman bisa hapus komanya dan kita bisa lanjutin lagi kayak gini. Jadi kita bisa add user option, karena kan kita nantinya bakal milih nih dari sini untuk siapa nih yang mau kita kick. Jadi kita di sini bisa tambahin satu parameter dulu yaitu option. Terus kita bisa tambahin callback function kayak gini. Nah di dalam sini kita bisa tambahin option kayak gini. Terus kita bisa pakai set name dan set description kayak sebelumnya. Jadi kita bisa set name, terus kita bisa atur aja di sini name-nya misalnya target, karena kita pengen tahu nih sebenarnya targetnya siapa sih yang mau kita kick. Dan di sini kita bisa set description kayak gini, dimana nanti kita juga pakai bracket kayak gini. Terus kita masukin aja deskripsinya. Kalau misalnya kita pengen milih siapa yang pengen di kick, kita bisa aja pick the member you want to kick kayak gini misalnya. Dan di sini tentunya kita udah punya dari satu line yaitu untuk optionsnya. Kita bisa tambahin karena di sini kita misalnya pengen butuh nih untuk ngeset ini, misalnya pengen biar ini harus dibutuhin nih. Kita pengen harus, intinya kita membutuhin siapa yang mau di kick. Ya kan kita nggak mungkin nge-kick nggak ada orang ya kan. Nah kita bisa tambahin kayak gini. Ini bukan set description. Set required kayak gini. Terus kita bisa cantumin aja di sininya di dalamnya yaitu true. Dan nanti kita ngeset komen ini itu adalah true. Jadi kita nggak boleh ngisi ini kosong. Dan kita bisa koma aja terus kayak gini. Nah nanti dia bakal ngelin sendiri kalau kayak gini. Dan di sini kita sebenarnya udah punya komen dari usernya. Sebenarnya nantinya ada yang perlu kita tambahin lagi yaitu untuk reasonnya. Jadi kita bisa tambahin di sini let reason kayak gini. Terus kita bisa tambahin interaction. Terus kita juga pakai options lagi. Terus di mana di sini kita pakai get string kayak string kayak gini. Dimana kita dapetin dari get stringnya ini dari reason kayak gitu. Nah karena di sini nggak ada opsinya, kita juga perlu tambahin lagi nih di sini. Jadi kita bisa hapus komanya, terus kita bisa tambahin lagi satu dengan add di sini string option kayak gini. Nah di dalamnya kita juga tambahin satu callback function juga, dimana di dalam parameternya itu adalah option lagi kayak gini. Option dimana kita pakai callback function lagi, kita tambahin arrow-nya.
Terus di bawahnya kita bisa tambahin option kayak gini. Terus kita bisa set name kayak gini, dimana set name-nya di sini kita atur namanya itu adalah reason kayak gini. Dan nextnya kita bisa tambahin dengan set description kayak gini. Terus kita bisa tambahin aja. Misalnya di sini kita mau atur nih di sini. The reason why you have to kick this user. Misalnya kayak gitu. Dan di sini kita nggak mesti set ini jadi required sebagai contoh. Dan di sini untuk nutupin kita pakai koma kayak gini. Oke sip, sekarang kita udah punya nih untuk dari si modulnya untuk datanya. Sekarang tinggal untuk eksekusinya nih di sini dari si interactionnya. Kita bisa lanjutin lagi aja di sini. Sekarang kan kita udah punya nih untuk keduanya user dan reason ya. Sekarang kita bisa bikin satu variabel lagi untuk membernya. Jadi kita nantinya bakal nge-catch di sini untuk dari user ID-nya gitu. Jadi di sini kita bisa tambahin satu variabel baru, const kayak gini. Terus kita bisa member sama dengan kayak gini. Terus kita pakai await kayak gini. Interaction, kita pakai interactionnya lagi. Terus kita ambil dari guild, jadi kita ambil dari server kita. Terus kita ambil lagi di sini membernya, dimana kita bakal fetching di sini, fetch kayak gini. Nah dari fetch ini nanti kita bakal dapetin dari user ID-nya kayak gini. Nah baru setelahnya, setelah kita nge-fetching, kita bakal nge-catch nih kayak gini. Nah di sini kita nge-catch dari errornya, jadi kita bisa konsol error kayak gini. Jadi ketika nantinya kita bakal nge-interact nih kan, kita bakal ngasih interaksi, terus kita ngejalanin nih di sini untuk guild member fetch di sini. Jadi kita bakal ambil dari server kita untuk membernya, itu kita bakal nge-fetch untuk dari user ID-nya. Jadi yang kita masukin tadi siapa nih, misalnya di sini. Misalnya ada akun satu yang nge-spam tadi, terus kita ambil ID-nya di sini. Kalau misalnya dia nggak bisa diambil ID-nya, dia bakal nge-catch kayak gini. Jadi dia bakal nampilin errornya. Nah di sini sekarang kita bisa save. Nah dia bakal turun kayak gini, nggak apa-apa. Nah di sini kita bakal tambahin satu komen baru, yaitu untuk kondisi. Jadi kita bisa if kayak gini. Misalnya di dalamnya kita pengen bikin supaya kalau misalnya kita nggak ngisi reason, dia bisa ngirim no reason provide kayak gitu. Jadi kita bisa bikin kayak gini, if reason itu nggak ada atau there is no reason dengan pakai exclamation kayak gini, kita bisa reason kayak gini, terus itu kita isi sama dengan kayak gini. Misalnya kita pengen isi dengan no reason provide kayak gini. Jadi nggak ada alasan yang dikirim di sini. Oke, sekarang kita udah punya kondisinya. Sekarang kita bisa bikin untuk nge-kicknya di sini. Jadi await, misalnya di sini kita mau nge-kick kan. Kita di sini udah punya dari member, jadi kita bisa panggil member gini. Dan karena tadi kita udah nge-fetching di sini untuk user ID-nya, sekarang di sini kita bisa pakai komen untuk kick kayak gini. Jadi nanti setelah kita udah dapetin ID-nya dari user yang kita masukin di sini, dari targetnya, kita bakal nge-kick orang ini. Jadi kita bisa tambahin kayak gini. Dengan di dalam kurungnya ini kita kirim reasonnya. Kenapa kita nge-kick orang ini gitu. Kalau misalnya nggak ada pun nggak masalah, karena nanti dia bakal dihandle dengan yang ini. Jadi kita bisa await member kick reasonnya kayak gini. Dan di sini nantinya kita bakal tambahin satu lagi untuk errornya dengan catch kayak gini. Dimana di dalam catch ini kita bakal nge-console error kayak gini. Oke, sekarang kita udah punya untuk await member kick reason di sini dengan kita ngirim alasannya kenapa kita nge-kick orang ini, dan kita catch errornya di sini. Jadi kalau kita nggak bisa nge-kick orang ini, dia bakal ngirimin nih kenapa. Dan sebenarnya ada satu komen lagi untuk nampilin dari si interaction reply-nya. Jadi kalau kita berhasil nge-kick nih, itu kita bakal kirim di sini. Jadi kita bisa tambahin await kayak gini, await interaction reply. Nah, di dalam sini kita bakal kirim di sini untuk kontennya. Jadi sebenarnya kontennya bisa kita isikan kayak gini, konten. Terus kita misalnya isinya dengan
tiled kayak gini. Nah di dalamnya kita bakal kirim kayak gini, user, lalu kita pakai operator kayak gini, di mana di dalamnya kita bakal ambil dari user ID kayak gitu. Itu sebenarnya juga bisa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tag, teman-teman juga bisa bikin kayak gini aja. Nah itu nanti dia nge-tag dari siapa yang kita kick tadi. Atau misalnya mau user tag, itu juga bisa kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu pakai dari si taggingnya gini. Jadi kayak gini juga bisa. Dan misalnya di sini is, misalnya kicked with reason kayak gini. Nah jadi alasannya kenapa di sini kita bisa pakai operator kayak gini. Dan kita bisa kirim untuk alasannya nih kenapa. Nah karena di sini nanti kita bikin sebuah kondisi. Sebenarnya teman-teman juga di sini bisa pakai aku bilangnya di sini adalah ternary condition. Jadi kita bisa bikin aja di sini. Ketika reasonnya ini nggak ada, jadi kayak gitu. Jadi ketika nanti reasonnya itu kosong, kita bakal kirim di sini untuk dari message pertamanya gitu. Atau sebenarnya pun di sini ya teman-teman bisa aja langsung kirim kayak gini, reason. Nah, baru kita nantinya di sini bakal nandain nih dari komen ini dengan pakai asterisk 2 kayak gini. Nanti dia bakal ngebold dari si reasonnya gitu. Nah, di sini jadi user, di sini siapa yang kita kick, terus is kick with reason, di sini alasannya kenapa kayak gitu. Dan di sini kita bisa tambahin satu lagi, yaitu setelah konten ini. Jadi setelah ini itu bisa kita koma kayak gini, terus kita bisa tambahin ephemeral kayak gini, terus kita bisa titik 2 true. Kenapa kita tambahin ephemeral true kayak gini? Karena nantinya sebenarnya kita nggak pengen nih untuk ketika kita nge-kick reply ini dia muncul dan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi kita pengen supaya ini cuma kita aja yang baca. Jadi kita bisa pakai ephemeral true. Kalau misalnya teman-teman pengen biar bisa dibaca orang lain, ya hapus aja. Tapi karena di sini kita pengen supaya orang lain nggak tahu siapa yang kita kick ataupun alasannya, kita bisa pakai ephemeral true kayak gini. Jadi kita save. Dan sekarang di sini kita udah punya konten user, ya pokoknya di sini udah ada. Dan ya di sini sebenarnya kita bisa langsung matiin lagi aja untuk botnya, terus kita bisa npm start lagi kayak gini. Nah biarin botnya berjalan. Nah di sini ada yang expected kayak gini. Nah kita bisa ngecek nih bahwasannya di sini ada yang error. Oke, kita cek aja dulu di sini. Misalnya dia ada di line berapa? Oke, di line 7. Nah di sini add user option. Sebenarnya di sini kan udah oke, dan di sini udah kekirim semua nih di sini. Oke. Kita di sini udah ada yang kita jalanin. Oke, di sini sebenarnya expected class command user option extends application command option base. This is command user option. Oh. Oke. Di sini untuk targetnya udah bener sih di sini untuk add user option, dimana kita ambil dari option di sini, terus kita pakai ini. Sebenarnya kita nggak perlu pakai ini sih teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja kayak gini. Nah kayak gini, itu kita juga bisa langsung. Jadi cukup kayak gini juga bisa. Kita save. Oke, kita cek problemnya di sini. Oke, ini ternyata ada ininya. Ini harusnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harusnya kayak gini. Nah ini baru bisa. Oke, karena tadi sebenarnya ada ininya, ada titik koma kayak gini, dan itu kan dapatnya dari silinternya, jadi dia nambahin secara otomatis, dan itu harusnya nggak boleh karena nanti komennya jadinya nggak jalan. Jadi karena di sini sebenarnya nggak boleh ada ini gitu, jadi dia nggak mau jalan nanti ya. Oke, di sini kita udah berjalan untuk dari si code-nya, dan kalau kita kembali lagi ke Discord di sini,
Nah, di sini kita udah punya botnya berjalan ya di sini. Tuh. Oke, kita bisa tambahin kick kayak gini. Nah, di sini belum nambah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen supaya muncul untuk komennya, bisa CTRL di Discordnya, CTRL R kayak gitu. Nah, nanti Discordnya dia bakal nge-restart kayak gini. Dan nantinya kalau teman-teman bisa ngecek aja di sini kayak untuk komen kicknya. Nah, sekarang dia udah ada tuh. Nah, sekarang kita di sini punya targetnya. Di sini kita bisa isi targetnya siapa aja, bebas. Di sini kita pengen targetnya itu adalah akun ini, dimana akun ini adalah orang yang nge-spam kayak gini. Banyak, pokoknya banyak kayak gini. Terus kita bisa tambahin reasonnya, alasannya kenapa kita nge-kick orang ini. Misalnya di sini, lu jangan nge-spam kayak gini. Terus kita enter. Nah, sekarang akunnya udah nggak ada, udah ke-kick, dan di sini kita udah punya nih user Rue yang tadinya kita isikan dengan tagnya tadi. Di sini sekarang statusnya jadi is kick with reason lu jangan nge-spam kayak gini. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat, ini yang bisa baca komen ini atau yang bisa baca dari si reply-nya ini cuma kita tuh. Di sini ada tulisannya tuh, only you can see this kayak gini. Dan nantinya cuma kita yang bisa baca dari reply ini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini dari si Rue sekarang udah nggak ada di Discord ini. Dan kalau begitu kita di sini juga udah berhasil untuk nge-kick dari si usernya. Mungkin di sini aku juga tunjukin kalau misalnya kita nge-kick orang yang lebih tinggi dari bot ini. Jadi kalau misalnya kita mungkin kurangi kayak gini. Nah, sekarang kan kita ada di bawah nih si Arubot ini. Jadi dia nggak ada di dalam si Arubot ini. Anggapannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahin nantinya untuk si Arubot ini biar kita nggak bisa nge-kick, itu bisa. Jadi kalau misalnya karena di sini dia nggak bisa muncul, kita bisa ke general, kita coba kick di sini kayak gini. Nah, di sini udah ada Arubot. Terus kita misalnya tambahin reason comments not working kayak gini. Dan di sini nantinya walaupun di sini statusnya is kick with reason comments not working kayak gini, kita bisa ngecek sebenarnya kalau misalnya ini berjalan atau enggak dengan ngecek di sini. Nah, ketika nanti dia ngirim kayak gini, missing permission kayak gini, ini sebenarnya dia nggak bisa nge-kick dari si user ini karena sebenarnya dia di sini punya tingkat yang lebih tinggi atau dia nggak setingkat ataupun di atasnya dari si Arubot. Jadi dia nggak boleh nge-kick user ini. Kalau misalnya ada yang di bawah dia, itu baru dia bisa nge-kick. Jadi dia bergantung dari si role-nya ini. Jadi kayak gitu. Dan di sini karena ya tentunya nggak bisa, jadi dia bakal ngirimin kayak gini. Teman-teman bisa bikin kondisi aja sebenarnya di sini, kayak pakai try dan ya catch kayak gitu. Jadi kita bakal nyobain kalau misalnya di sini kita berhasil nge-kick dengan ya di sini ada reply-nya. Nanti kalau nggak berhasil kita catch kayak gini. Terus dia bakal ngirimin ini kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah komen yang cukup simple dan teman-teman bisa cobain. Dan ya mungkin sekian dulu untuk videonya. Untuk yang mungkin nantinya pengen cobain dari si template-nya dan untuk nambahin si komennya, nanti bisa cek aja, linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa download aja dan bisa langsung copy. Yang perlu teman-teman gunakan hanyalah dari si .env ini aja. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahin aja kayak gini untuk token ya. Jadi token dan client ID-nya nanti teman-teman bisa dapatkan dari discord.com/developer/applications. Dan client ID-nya nanti ada auth2 di situ. Dan oke, mungkin teman-teman nanti tinggal paste saja di sini untuk requirements-nya. Oke, karena di sini udah berhasil, mungkin nanti teman-teman bisa cobain untuk hal yang lain pula untuk kedepannya. Dan mungkin di next content kita bakal ngebahas terkait dengan band. Oke, mungkin sekian dulu video yang bisa aku sampaikan. Jadi teman-teman bisa coba untuk bikin fitur dari si kicknya. Oke, kalau kalian suka bisa di like dan komen dan di share juga ke teman-teman ataupun keluarga
Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike aja. Dan juga di sini mungkin ini bakal aku bikin series juga nantinya ke depannya. Jadi ya mungkin bisa ditunggu aja. Oke. Thank you for watching and I'll be seeing you on the next videos. Bye bye.